Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, bosku. Baik, pada video kali ini lagi-lagi kita akan membahas tentang Pak Embul atau Guru Gembul, di mana beliau katanya ingin menantang profesor atau dosen-dosen terkait materi apa itu ilmiah atau bagaimana itu ilmiah. Karena katanya ada profesor yang ingin menguliahkan beliau. Nah, kira-kira menurut teman-teman, apakah Pak Gembul itu masih layak diberikan kuliah atau tidak? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bosku, sambil menyimak videonya jangan lupa bertemu dengan Pak Guru minum kopi yang kemarin sempat dan heboh bakar rokok. Masih heboh sampai sekarang. Masih heboh sampai sekarang ya. Pak Guru, tempo hari itu kan menggelegar lah bahasa saya. Pak Guru berani itu masuk ke sarangnya ini kan ya, ke Robito, nggak main-main. Dan di situ Pak Guru melampiaskan unek-unek yang luar biasa. Termasuk polemik nasab ini bukan karena kajian keiman, tetapi oleh pihak-pihak dari Habaib itu sendiri. Betul. Nah, itu seperti apa bisa dijelaskan itu? Iya, jadi sekali lagi masalah habaib itu adalah bagian dari kultur keagamaan di Indonesia. Dan karena bagian dari kultur keagamaan di Indonesia, maka studi-studi akademik biasanya dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena biasanya dihalang-halangi oleh definisi-definisi atau tendensi-tendensi kesakralan. Jadi kalau misalkan sakral, maka tidak usah ada. Misalkan tendensi kesakralan itu adakah sampai sejauh ini riset yang menyebutkan berapa persen dari kalangan pesantren di Indonesia yang bisa sampai ke luar negeri dan menjadi akademisi misalnya. Studi terkait dengan hal ini sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena bahwa output pesantren harus ditempatkan di sini dan tidak ada urusan-urusan akademik menyangkut masalah ini. Nah, demikian pun dengan masalah nasab. Masalah nasab itu karena sejak awal memang sudah dijelaskan bahwa ini secara tradisional turun-temurun ada catatannya, maka studi-studi akademik itu memang tidak masuk ke situ. Nah, yang terjadi itu sebenarnya apa? Yang terjadi itu pasca tahun 2000 ketika Orde Baru lengser, itu ada di antara segolongan habaib atau orang yang menganggap bahwa dirinya keturunan Nabi itu muncul ke permukaan, ke permukaan untuk berpengaruh di dunia politik, masuk ke dunia yang pesantren dan lain sebagainya. Itu masuk lebih dalam lagi, melakukan penetrasi. Nah, ini sebenarnya memunculkan juga ketidaksukaan dari sekelompok, dalam tanda kutip, orang-orang yang memiliki otoritas keagamaan tanpa label habaib. Ini sebenarnya terjadi gesekan dari lama itu, gesekannya itu cukup keras. Jadi salah satu yang kemudian saya soroti itu adalah representasi perkelahian antara Banser dengan FPI. Itu kan Banser itu mewakili NU, FPI juga kan sebenarnya dibesarkan dari lingkungan NU. Kultur sama-sama NU. Tapi kenapa bisa bergesekan? Karena yang satu habaib dan yang satu lagi itu adalah non habaib. Dan ini tuh besar di kalangan bawah, di kalangan pesantren-pesantren ini perseteruannya cukup besar. Cukup ini ya, kental ya. Cukup kental. Bahkan misalkan di NU itu sempat ada dari kelompok habaib dengan di puncak strata tertinggi NU itu sempat ada friksi. Nah, ini tidak disorot oleh banyak pihak. Jadi yang disorot itu adalah dari golongan habaib itu mulai muncul banyak sekali orang-orang yang menyuarakan sesuatu yang mengganggu gugat otoritas dari kiai-kiai kampung dalam tanda kutip gitu kan, bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan seperti itu. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat
taat kepada norma-norma dan formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Nah, ini di kalangan, kalau misalkan kita melihat Islam secara keseluruhan, yang Muhammadiyah antang-antang aja, saya bodo amat, gak peduli sama yang kayak gitu. Saya kalaupun percaya pada habaib, saya tidak percaya pada keunggulan mereka secara signifikan dibandingkan dengan manusia yang lain. Begitupun dengan Al-Irsyad Persis, orang-orang yang kita sebut sebagai Wahabi dan sebagainya. Tidak mereka, percaya, mereka adanya Habib. Iya, mereka tidak terlalu peduli dengan itu, karena fokus kami adalah kami akan memuliakan orang yang memang mulia dengan karakteristik atau standar syariah yang mereka pahami, akhlaknya baik, penegakan hukum yang baik, komitmen terhadap ajaran agama Islam, itu saja yang mereka ukur. Nah, ini habaib bawa standar atau karakteristik baru atau kriteria baru bahwa mulia itu kalau keturunan Nabi. Nah, ada secara zati ya, secara zati bahwa itu ada kemuliaan itu turun temurun. Iya, betul. Itu yang diglorifikasi ya menurut betul glorifikasi. Bahkan sampai ada dibentrokan. Misalkan ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa keunggulan dari para kiai adalah kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Kalau dia melakukan dosa, kekiaiannya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa jadi kalau kiai bisa jadi mantan kiai, Habib gak bisa jadi mantan Habib. Tetap aja Habib ya. Tetap aja. Jadi kemuliaan mereka itu menjadi seperti itu. Nah, ini diperparah kemudian segelompok orang-orang NU itu diperparah dengan di luar NU, masyarakat awam yang seperti kita gitu ya, yang makan di warteg yang kayak gimana itu kemudian kesal juga dengan klaim-klaim otoritas dari habaib itu. Nah, makanya ketika muncul Kiai Imad, dan harus digarisbawahi bahwa Kiai Imad bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu kan. Reaksi sosial dari analisa-analisa sosial dan fakta-fakta lapangan itu. Betul. Jadi itu sebenarnya Kiai Imad itu reaksi. Seandainya nih kalangan habaib itu tidak menuntut privilege, tidak menuntut bahwa mereka itu harus dimuliakan sedemikian rupa, maka Kiai Imad saya yakin tidak akan menulis tesisnya itu. Saya setuju ya, Kiai Imad masih jadi muhibin ya. Iya, mungkin aja masih jadi muhibin. Yang membuat beliau itu protes itu kan adalah karena hal-hal buruk yang dibuat oleh para habaib itu. Makanya saya kemarin ngasih saran, bukan permusuhan, ngasih saran kepada para habaib, kalau mau polemik ini selesai dan para habaib itu dalam tanda kutip lah kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat, itu oknum-oknum yang menyesatkan masyarakat demi mengglorifikasi diri dan kelompoknya, itu tertibkan dulu, hilangkan dulu orang-orang yang mencoba untuk ngurusin makam dan lain sebagainya, itu tolong ditertibkan dulu, karena masalahnya bukan akademik. Kalau misalkan akademik itu nggak akan polemik. Iya, setuju saya. Jadi saya sering sampaikan debat antara Einstein dengan Born itu tidak memunculkan polemik yang gontok-gontokan, itu nggak ada karena debatnya akademik. Ini pun nasab itu kan mereka dengan Gus Rumailnya justru malah cari manuskrip sebanyak-banyaknya. Kemudian kayak Imad juga nyari. Itu nggak berpengaruh kepada masyarakat. Berapa banyak di antara masyarakat itu yang baca kitab-kitab itu? Oke, jadi artinya masyarakat itu tetap yang percaya karena sudah fakta-fakta sosial itu, yang benci ya tetap benci. Yang kemudian ini masalah sentimen nggak bisa dihentikan dengan urusan akademik. Saya setuju ya. Kemudian ini lagi nih tentang pendekatan ilmiah. Ini kan keduanya menggunakan ilmu nasab dah. Pak Guru kan mendekonstruksi kalau tidak salah. Betul. Nah, itu seharusnya seperti apa nih Pak Guru? Sebenarnya dekonstruksi itu justru ada di tangan Kiai Imad. Jadi Kiai Imad itu mengatakan bahwa tidak ada naskah sezaman yang bla bla bla. Istilah tidak ada naskah sezaman itu adalah istilah metodologi ilmiah modern, bukan metodologi nasab. Dalam metodologi nasab mereka sendiri mengklaim, mengakui dan menegaskan, bahkan membanggakan bahwa emangnya ada dalam ilmu nasab syarat naskah sezaman. Mereka kan justru malah mempertanyakan itu. Bahkan dengan bangga mengatakan, gak usah kayak gitu selama dia dipercaya dan seterusnya dan seterusnya. Surah wal istifado ya. Betul. Metodenya Sedangkan Kiai Imad justru malah menggunakan pendekatan historiografi modern, di mana ada nggak naskah sezamannya. Nah, saya ingin mengembangkan dari apa yang telah diidekan oleh Kiai Imad, bahwa coba bisa nggak
silsilah nasab itu kita uji secara saintifik. Oke. Jadi secara saintifik itu artinya juga melibatkan tes DNA yang Bapak kemarin sudah lakukan. Iya. Kemudian juga menggunakan historiografi tradisional, historiografi modern. Jadi bukan hanya pengakuan subjektif bahwa kalau ada orang yang mengaku tentang keturunan Nabi dan dia diakui sebagai orang yang soleh, kemudian dikonfirmasi oleh orang yang soleh yang lainnya, maka dia dicantumkan. Ya, gak seperti itu. Kita menggunakan metodologi ilmiah karena apa? Jadi ilmu nasab itu, nah ini ada, tapi nanti saya jelaskan. Ilmu nasab itu adalah ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi metodologinya itu buatan manusia. Sehingga metodologi itu harus berkembang seiring perkembangan zaman. Kalau berhenti justru malah mengingkari perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya setuju. Jadi harus nah ini kenapa berkembang? Coba misalkan ya, dari zaman Nabi sampai zaman berikutnya ada perkembangan. Kemudian nanti misalkan ada Imam Tobari berusaha untuk di zaman Imam At-Tabari sejarah dengan pseudo historis itu masih bercampur. Tapi nanti kemudian ada tambahan, ada perkembangan signifikan di situ. Tapi entah sampai mana historiografi Islam dan ilmu nasab salah satu diantaranya itu justru malah terhenti. Kenapa? Kenapa nggak dikembangkan aja? Jadi peradaban Barat, metodologi sejarah peradaban Barat itu sangat berhutang misalkan terhadap ilmu kritik hadis yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i dan kemudian Ahmad, kemudian Imam Bukhari dan Muslim. Itu kuat sekali dari sana. Kenapa justru kitanya tidak gitu? Nah, Oke. Iya, menurut saya juga sama Pak Guru bahwa ada ilmu rijalul hadis juga kan, perawi, pewarta dan sebagainya. Betul. Sehingga orang bisa melihat sahih dan tidaknya sebuah hadis. Kemudian ilmu nasab. Ilmu nasab saya pikir setuju Kiai Iman bahwa mendekonstruksi sebuah metode nasab klasik katakanlah ya. Nah, mestinya ini beradu data karena nasab itu masuk ke dalam historiografi atau kesejarahan mestinya hampir sama faktanya dengan historiografi seperti itu. Betul. Betul. Jadi jangan anti terhadap. Nah, sekarang setelah saya datang ke sana justru malah banyak orang yang mempertanyakan definisi ilmiah versi saya gitu. Makanya sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sebelum datang itu ada banyak peringatan kepada saya, jangan datang karena kalaupun menang ya bakal di gimana dan mungkin saja bakal di framing. Ya beneran dong di framing. jadi bukan adu ide tapi fokusnya adalah guru gembul itu pesantrennya di mana, dia itu sebenarnya siapa, apakah dia termasuk golongan liberal atau bukan, kok jadi masuk ke ranah yang seperti itu. Jadi tiba-tiba ad hominem kayak gini gitu, gimana kita mau berdiskusi dengan sehat kalau tiba-tiba ujungnya adalah seperti itu. Dan luar biasanya sekarang ada beberapa konten kreator yang mengaku dirinya sebagai dosen, mengaku dirinya sebagai profesor, melakukan definisi tentang ilmiah. Iya. Dan luar biasanya apa? Dosen yang dimaksud atau profesor yang dimaksud itu ketika saya kontak, ayo kita diskusi terbuka. Kalau memang profesor atau memang dosen gitu ya. Oh maaf saya nggak ada waktu. Iya. Jadi kalau bisa Pak, kan Bapak di sini wartawan terkemuka dari negeri Antah Berata. Saya mohon kalau misalkan Bapak mau, ini engagementnya cukup tinggi saya pikir. Saya tantang untuk diskusi pada seorang yang gelarnya itu profesor, yang gelarnya itu dosen, gelarnya siapapun terkait dengan definisi ilmiah yang ngaku di konten kreator di kontennya itu mau menguliahi guru gembul soal definisi ilmiah dan sebagainya. Ayo kita diskusi tapi sehat dan terbuka ya. Kita sehat, kita terbuka, kita disiarkan sama banyak ini. Jangan khawatir karena saya cuma guru honorer biasa, ya tentu saja punya kemungkinan kalah yang sangat besar kalau berhadapan dengan profesor dengan dosen. Tapi ayo kita diskusikan terkait apa yang dimaksud dengan ilmiah. Apakah tauhid itu bisa kita ilmiahkan, apakah nasab itu bisa kita ilmiahkan dan sebagainya. Ayo kita diskusikan itu. Cuman kalau urusannya dengan Robitoh Alawiyah nanti lagi. Siap. Karena ya itu jadi cerita-ceritanya keluar dari hal-hal yang ilmiah gitu. Makanya saya bilang kemarin ke Robitoh Alawiyah, saya mohon maaf saya masih sangat menghargai beberapa orang yang ada di sana yang mengundang. Ada orang-orang yang begitu ramahnya, ada orang yang begitu terbukanya dan sebagainya. Tapi
mereka mengakui bahwa di antara mereka itu tidak terkoordinir satu sama lain, sehingga tiba-tiba ada yang nge-framing saya ini seperti ini dan kemudian menjadi lebar gitu. Makanya ya khususnya ya yang gelarnya, yang bikin konten itu yang gelarnya profesor, yang gelarnya dosen itu di channel Bapak ini, ayo kita diskusikan. Siap, kita tunggu closing statementnya ini terhadap polemik nasab ini. Kira-kira ini apa namanya penyelesaiannya seperti apa nih? Iya, penyelesaiannya seperti tadi, atau saya contohkan aja langsung. Misalkan dalam perdebatan kemarin itu saya melakukan kesalahan pada perhitungan angka. Sebenarnya bukan salah hitung, tapi saya pelupa. Jadi seharusnya 58, saya sebut 78, dan saya akui saja bahwa itu adalah bagian dari kesalahan saya. Tapi bukan kesalahan berpikir, karena saya di situ justru telah membuktikan, dan saya bisa saja mendeklarasikan, saya membuktikan bahwa pernyataan saya bahwa ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kriteria akademik itu terbukti karena diakui sendiri oleh mereka. Mereka mengakui bahwa kita tidak mensyaratkan kok adanya naskah sezaman, misalkan yang seperti itu ya, atau misalkan bahwa kita akan percaya pada orang per orang gitu. Jadi sangat ketergantungan pada tradisi lisan. Nah, dan lain sebagainya itu kan sebenarnya sudah diakui oleh mereka sendiri. Jadi dalam konteks itu seharusnya sudah selesai bahwa ilmu nasab, karena saya mengatakan itu dan dikonfirmasi oleh lawan bicara saya pada waktu itu, ya sebenarnya sudah selesai bahwa ilmu nasab yang digunakan oleh Rabithah Alawiyah dalam hal ini bukan berarti salah, tapi tidak memenuhi syarat akademik. Nah, terkait dengan syarat akademik, ilmiah, apakah tauhid bisa diilmiahkan dan sebagainya, ayo kita diskusikan ulang. Terima kasih. Ya, bagaimana nih komentarnya? Kita tunggu nanti perdebatan antara sang profesor dengan guru gembul. Terima kasih Pak Guru. Ya. Jangan lupa like, share, subscribe pada suatu video. Ya, itulah tadi cuplikan video di mana dengan tegas guru gembul ingin menantang profesor atau dosen berdebat tentang ilmiah. Menurut kawan-kawan semuanya, kira-kira siapa profesor yang ingin ditantang oleh guru gembul? Apakah Rocky Gerung atau Prof Mahfud MD atau siapa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya, bosku. Terima kasih telah mampir di video saya kali ini. Jangan lupa untuk senantiasa support channel saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.